Pernah gak jam 3 pagi lu kebangun bukan karena haus, tapi karena tiba-tiba dada lu terasa sesak? Lu natap langit kamar yang gelap. Dan tiba-tiba ada satu pertanyaan yang lolos dari alam bawah sadar lu. Gimana kalau seumur hidup gue cuma bakal kayak gini? Waktu kecil kita semua merasa spesial. Kita pikir kita adalah tokoh utama dalam sebuah film yang suatu hari nanti akan sukses besar, punya pencapaian hebat, dan dikagumi banyak orang. Tapi sekarang dilihat diri lu di cermin. Umur bertambah, tagihan berdatangan, dan rutinitas lu cuma berputar di antara bangun pagi, macet di jalan, kerja untuk memperkaya orang lain, pulang dengan tubuh remuk, lalu tidur. Begitu terus sampai mati. Hari ini kita nggak bakal bahas tips sukses. Kita bakal bahas ketakutan terbesar yang lu sembunyikan rapat-rapat. Bagaimana kalau kenyataannya lu emang nggak spesial? Bagaimana kalau ini adalah batas maksimal hidup lu? Candu itu bernama harapan palsu. Ia datang setiap kali lu merasa putus asa. Berbisik lembut, tenang. Jalanmu masih panjang, tapi harapan tanpa tindakan adalah racun. Ia membuat lu tetap duduk diam, menonton hidup orang lain, dan melupakan fakta pahit. Waktu adalah satu-satunya sumber daya yang tidak akan pernah lu dapatkan kembali. Setiap detik yang lu habiskan untuk melamun adalah satu detik di mana realita hidup lu semakin mandek. Banyak dari kita yang bertahan hidup dengan mengonsumsi kebohongan yang kita buat sendiri. Kita bilang ke diri kita, gua cuma belum beruntung aja sekarang, atau nanti ada momennya gua bakal meledak. Kita melihat orang lain sukses di usia muda dan menghibur diri dengan kalimat, dia kan punya privilege. Tapi mari kita jujur, berapa tahun lu udah pakai alasan itu? 2 tahun, 5 tahun? Di kamar mandi, pas lu lagi sendirian dan nangis tanpa suara karena capek sama hidup, lu tahu kalau lu lagi bohong. Lu tahu kalau dunia nggak berutang apa-apa sama lu. Rasa tertinggal yang lu rasain itu bukan karena lu kurang beruntung, tapi karena lu sadar, lu udah berhenti berjuang dan cuma bisa pasrah sama keadaan, sambil berharap ada keajaiban yang datang mengetuk pintu kamar lu. Hal yang paling menyakitkan bukanlah menjadi orang gagal total. Hal yang paling menyiksa adalah menjadi orang yang hampir hebat. Lu punya sedikit bakat, lu punya sedikit kepintaran, lu punya mimpi yang besar. Tapi lu nggak pernah punya keberanian dan disiplin untuk mengeksekusinya sampai tuntas. Lu terus menunda dengan beralasan menunggu momen yang tepat. Padahal itu cuma cara ego lu untuk menghindari rasa takut akan kegagalan yang nyata. Lu terjebak di tengah-tengah. Mau jadi orang biasa yang bahagia nggak bisa karena ego lu ketinggian. Mau jadi orang sukses gak mampu karena lu pemalas dan penakut. Akhirnya lu cuma bisa jadi penonton. Lu benci melihat orang lain berhasil, bukan karena lu jahat, tapi karena keberhasilan mereka adalah tamparan keras yang membuktikan bahwa lu yang gak becus memanfaatkan waktu. Jadi, apa solusinya? Apakah lu harus makin depresi? Enggak. Kebahagiaan lu justru baru akan dimulai ketika lu berani membunuh ilusi bahwa lu harus jadi orang hebat. Menerima bahwa diri lu biasa-biasa saja bukanlah kekalahan. Itu adalah titik nol. Selama lu masih terobsesi harus jadi orang besar menurut standar dunia, lu bakal terus tersiksa setiap kali melihat pencapaian orang lain. Ketika lu menerima bahwa lu adalah orang biasa, lu berhenti berkompetisi dalam perlombaan yang gak pernah lu menangkan. Lu mulai bisa menikmati kopi pagi lu tanpa rasa bersalah. Lu mulai bisa menghargai pekerjaan biasa lu yang selama ini lu benci. Manusia mati bukan karena mereka gagal jadi miliarder atau tokoh terkenal. Manusia mati secara perlahan ketika mereka menolak hidup di realita dan memilih membusuk di dalam ekspektasi kepala mereka sendiri. Jadi, berhenti berharap jadi tokoh utama. Mulailah hidup sebagai manusia nyata.